to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, nah masih ingat nggak pembelajaran kita kemarin? Tentang hewan mamalia, tentang unggas, tentang apa lagi ya? Nah, tapi sekarang kita belajar tentang ciri-ciri dari hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi itu? Contohnya itu adalah katak atau kodok. Pernah lihat nggak katak di rumah atau lewat dari apa namanya ya, di sekitar rumah lompat tiba-tiba, wah ada kodok, ada katak. Nah, sekarang kita belajar tentang katak. Sudah pernah lihat ya berarti ya. Nah, jadi ini adalah gambar dari metamorfosis katak. Sebelum kita mengetahui ciri-cirinya, yang pertama itu ada telur, kemudian berubah menjadi kecebong tanpa kaki atau berudu. Pernah lihat nggak kecebong di air? Nah, kemudian ada lagi kecebong berkaki. Di sini dia sudah mulai tumbuh kakinya. Kemudian ada katak berekor, baru semakin lama dia menjadi katak dewasa. Nah, kalian tahu nggak kalau katak ini merupakan apa tadi Miss bilang? Salah satu dari hewan amfibi, ya. Jadi jangan nggak tahu lagi. Nah, katak merupakan salah satu hewan yang hidup di air dan darat. Wah, ada nggak? Kita bisa nggak hidup di air? Nggak bisa. Tapi katak bisa di air dan bisa di darat. Warnanya juga beraneka. Kalau di gambar ini warna hijau aja ya, tapi katak macam-macam. Ada yang coklat, ada yang kuning. Nah, ini ada warna hijau. Nah, sekarang kalian tahu nggak bahwa katak ini berkembang biak dengan cara apa? Ini kan lihat, perhatikan. Dengan cara bertelur. Kemudian, apakah kalian tahu bahwa sekalinya telur dari si katak ini, ketika dia bertelur, dapat menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira mau ditaruh di mana anaknya? Dia bisa berenang dengan sendirinya. Oke, dan biasanya katak ini juga bertelur 3 kali dalam 1 tahun. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Perhatikan buku kalian yang ada di halaman 75 di pembelajaran kelima. Ya, sekarang kita belajar di pembelajaran kelima. Perhatikan itu ada gambar 1 sampai dengan 5. Yang pertama itu gambar apa? Ada nggak yang ada di metamorfosis yang ada di gambar sini? Yang pertama itu gambar telur. Yang kedua ada kecebong. Kecebongnya tanpa kaki. Kemudian di sini mulai tumbuh. Yang ketiga itu ada apa? Berudu atau kecebong berkaki. Kemudian yang keempat katak berekor. Nah, katak ini juga bisa ada ekor. Karena itu adalah proses pertumbuhan dari katak. Kemudian berubah menjadi katak dewasa dan terus menerus. Ya, jadi pertumbuhan pada katak itu berkembang biak dengan cara bertelur dan berubah dengan seterusnya. Oke, selanjutnya kita buka masih di halaman 75 tadi. Perhatikan tugas kalian di rumah adalah menghubungkan. Contoh nih, yang pertama itu tadi ada gambar telur. Kira-kira hubungan yang benar atau tahapan perkembangan pada katak pada prosesnya kira-kira yang mana? Ada bernafas dengan paru-paru dan kulit yang hidup di air dan darat? Bukan. Hidup dan tumbuh di air yang bernafas dengan insang? Bukan. Diletakkan di air? Diletakkan di air juga nggak ini? Iya, diletakkan di air. Pertama-tama telur itu ditaruh di mana? Di air. Jadi jawaban yang pertama adalah diletakkan di air. Nanti tugas kalian carilah, pasangkan mana tahap perkembangan katak pada prosesnya yang benar. Nomor 2 sampai 5. Oke, selanjutnya dibuka halaman 76. Nah, masih tentang katak. Jadi tugas kalian ini coba isi soalnya 1 sampai 5, mudah sekali ya. Katak berkembang biak dengan cara apa? Saya sudah jelaskan, dengan cara bertelur. Nomor 2 sampai 5. Nanti boleh kalian jawab. Oke, sekarang kita lanjutkan di aktivitas ketiga, yaitu ciri-ciri dari hewan amfibi. Yang pertama ciri-cirinya apa? Menutup tubuhnya yang berupa kulit yang berlendir
air. Nah, jadi telur kata ini ditaruh di dalam air. Kemudian yang ketiga, kakinya memiliki selaput. Pernah lihat ya katanya, kakinya ini memiliki selaput. Ya. Yang keempat, hewan berdarah dingin. Nah, darahnya dikasih es ya, Miss? Bukan. Itu artinya apa? Dia bisa berenang, hidup di air. Yang kelima, alat pernapasan amfibi setelah dan sebelum bermetamorfosis berbeda. Kok bisa, Miss? Iya, karena apa? Sewaktu katak di dalam air, dia bernafas dengan mengambil oksigen dari dalam air. Dia menggunakan apa? Menggunakan insang. Kemudian insang yang di dalamnya diganti dengan insang yang di luar diganti dengan insang yang ada di dalam. Begitu dewasa, katak bernafas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri dari hewan amfibi. Contohnya tadi sudah ada katak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran di aktivitas keempat. Itu pembelajaran tentang matematika. Nah, sudah hafal ya perkalian ya? Kita masih belajar tentang perkalian. Di situ ada tabel. Ini sama tulis di dalam tabel. Dikat tapi ini bagus tabel. Tabel Kak. Ini kelampuan. Soalnya banyak. Oh. Aku bisa enggak? Aku ini yang mau mana lanjutin? Sebentar gambar yang mana? Kamu? Kamu. Dek kasih tahu ya. Oh, ya. Di halaman yang ke-76 tadi, yang aktivitas keempat, perhatikan buku kalian. Di dalam tabel tersebut, di situ ada tanda kali, kemudian ada angka 122, 165, 119, 156, dan 120 yang akan dikalikan dengan 3, dengan 4, 5, 6, dan 7. Atau boleh juga, jadi cara membacanya adalah 3 dikali 122. Atau bisa juga 122 dikali 3. Sekarang kita akan mencari jawaban yang ada di kotak pertama. 122 boleh ditulis di ore-orean dengan cara bersusun ke bawah. 122 dikali 3. Tulis seperti ini. Caranya yang pertama dari belakang. 3 dikali 2 adalah 6. 3 dikali 2 lagi 6. 3 dikali 1 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 366. Kita taruh di sini 366. Kemudian di kotak yang kedua 165 masih dikali 3. 165 dikali 3. Ini masih perkalian 3 ya. 3 dikali 5 adalah 15. Tulis angka 5, simpan angka 1. Ya. Kemudian 3 dikali 6. 3 dikali 6 adalah 18. Diingat ya, 18 ditambah yang disimpan tadi ada 1. Jadi 19. Ini dicoret. Jadi 19. Simpan satunya lagi di sini. Ya, tulis angka 9, simpan angka 1. Kemudian 3 dikali 1. Wah, udah. 3 dikali 1 adalah 3. Masih ada nggak yang disimpan? Masih ada, tadi ada angka 1. Jadi 3 dikali 1 adalah 3, ditambah 1 menjadi 4. Jadi hasilnya adalah 495. Tulis di sini 495. Nanti juga sekalian tulis sampai ke sini dan semua kotak. Dan sekarang coba kita yang perkalian keempat.
Cara bacanya seperti ini, 122 dikali 4. Coba, 122 dikali 4. Nah, perkalian 4 mudah ya. Yang pertama dari belakang. Yang pertama adalah 4 dikali 2. Berapa 4 dikali 2? 4 dikali 2 adalah 8. Tulis angka 8. Kemudian 4 dikali 2 lagi. 4 dikali 2 berapa? 8. Kemudian 4 dikali 1. 4 dikali 1 adalah 4. Hasilnya adalah 488. Nah, tugas kalian, jawablah kotak yang kosong-kosong ini sampai penuh dengan jawaban yang benar. Caranya boleh dibuat seperti ini agar lebih mudah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi di halaman 77 yang aktivitas kelima. Perhatikan ini aktivitas kelima ya. Di situ ada soal, ada 6. Ya, di situ belajar tentang perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Berarti tugasnya kita apa? Mencari bilangan kira-kira perkalian berapa. Contoh yang pertama, ada 120, berarti perkalian berapa yang menghasilkan angka 120? Ada banyak ya. Yang pertama sudah pasti 1 dikali 20, misalkan mudah sekali. 20 dikali 1 sama ya. Hasilnya sorry, tadi kok 20? 120. Aduh. Ya. Oke, selanjutnya di aktivitas kelima, perhatikan ada 6 soal yang harus kita cari bentuk dari perkaliannya. Jadi, yang di aktivitas kelima itu ada perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Berarti kita di sini disuruh untuk mencari angka bilangan berapa, perkalian berapa. Contoh yang pertama itu yang menghasilkan angka 120. Mudah sekali, bisa 120 dikali 1, mudah ya, atau 60 dikali 2. 60 dikali 2 menghasilkan berapa? 120 ya. Banyak. Atau 40 dikali 3. Nah, 40 dikali 3 semuanya hasilnya 120. Sama ya? Sama ya? Oke. Sekarang tugas kalian, carilah yang nomor 2 sampai dengan nomor 6. Sekarang kalian catat, Miss kasih bantu di sebelah kiri, nanti kalian cari yang di sebelah kanan. Miss bantu yang sebelah sini, kalian cari yang sebelah sini. Oke, Pak? Yang nomor 2 boleh dicatat ya. 350. Di sini Miss kasih clue 70. Berarti kalian harus mencari 70 dikali berapa yang menghasilkan 350. Paham ya? Yang ketiga itu ada 480. 480. Miss kasih bantu di sini 120. 120 dikali berapa yang menghasilkan 480. Kemudian yang keempat 520. Miss bantu di sini angka 26 dikali berapa yang menghasilkan 520. Yang kelima 650. Di sini Miss bantu angka 26 lagi dikali berapa yang menghasilkan 650. Yang keenam 990. Miss kasih bantu 165 dikali berapa yang menghasilkan 990. Jadi ini tugas kalian mencari yang titik-titik tersebut. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan di aktivitas ke-6. Nih, perhatikan. Kalau tadi dalam bentuk angka, sekarang dalam bentuk soal cerita. Berarti kita harus membaca terlebih dahulu. Miss bacakan, kalian simak dari rumah ya. Bu Tuti memiliki kebun bunga mawar. Ada 6 pohon bunga mawar.
tumbuh subur di kebun. Bunga yang mekar di setiap pohon ada 6 buah. Berapa jumlah bunga mawar yang mekar? Oke, sekarang kita harus cari ya. Yang pertama tadi, Bu Tuti memiliki kebun bunga mawar. Ada 6 pohon bunga mawar tumbuh subur di kebun. Ini anggaplah ya pohonnya ya. Ini pohon yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ada 6 pohon. Dan setiap pohon ada berapa buah? Ada 6 buah. Nah, kita anggap di dalamnya ada buah. Masing-masing ada 6 buah, 6 buah, 6 buah, 6 buah, 6 buah. Berarti kita harus mencari angkanya adalah 6. Pohon ini 6 dikali 6 buah. Berarti 6 dikali 6 berapa anak? 6 dikali 6 adalah 30. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah 36. Paham ya? Nah, nanti boleh kalian tulis jawaban nomor 1. Tugas kalian tinggal menjawab nomor 2 dan nomor 3. Nanti kalau masih belum paham, boleh langsung tanya sama Miss. Oke, selanjutnya yang terakhir buka halaman 78. Itu tentang pelajaran PPKN. Ya, jadi temukanlah saran yang tepat berdasarkan setiap situasi. Ada 5 situasi. Contoh nomor 1, Adi tidak berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan. Kira-kira ini saran yang tepat itu yang mana ya? Sebaiknya kamu ikut menjaga kebersihan kelas. Oh, nggak nyambung ya. Yang kedua, lebih baik kita ikut menjaga kebersihan. Nah, nggak nyambung. Yang ketiga, kita coba. Sebaiknya kamu tidur di awal malam agar dapat bangun pagi. Jadi, saran untuk adik yang tidak berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan tadi, karena apa? Sarannya bagaimana yang tepat? Sebaiknya adik atau kamu tidur di awal malam agar dapat bangun pagi. Nah, sekarang tugas kalian selesaikan, pasangkan pernyataan yang benar dengan saran yang tepat. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 tadi sudah jawab. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa kembali. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Selamat siang, sampai berjumpa kembali.